等你那剑魂到底在何？太郎，妖灵之门即将开启，我要你随我剑宗12弟子一同入内。这是血族之女，据说血族一身功法尽数传给了这姚希雪。这5000年一次的盛世，你且看好。莫非是？ Pada episode 109 Renegade Immortal kali ini, di tengah langit yang kelam, satu jari Wang Lin mengakhiri nyawa 2 orang ahli kuat dari Sekte Pedang Daluo. Dengan satu gerakan cepat, mereka bahkan tak sempat menjerit sebelum tubuh mereka hancur berkeping. Dari tindakan itu, Wang Lin mendapatkan informasi tentang keberadaan Zhou Yi. Tanpa membuang waktu, ia segera melangkah menuju Tanah Roh Iblis, sebuah wilayah penuh misteri dan bahaya. Sebelumnya, Wang Lin telah memperoleh jurus pembantaian abadi yang diwariskan langsung oleh Tian Yunzi. Dengan teknik itu, ia memutuskan untuk masuk ke sebuah tempat terlarang bernama Perbatasan Utara Iblis Tanah, sebuah kawasan penuh dengan binatang buas tingkat tinggi. Di sanalah ia berencana untuk melalui pembantaian demi membentuk jejak kehidupan, salah satu syarat penting bagi kemajuannya di jalan kultivasi. Tempat ini bukan sekadar wilayah terlarang. Di dalamnya terdapat tak terhitung banyaknya binatang iblis. Beberapa bahkan memiliki kekuatan setara dengan kultivator tahap menyatu, eksistensi yang bisa mengguncang bintang. Itulah sebabnya perbatasan utara iblis tanah selalu menjadi tempat yang penuh risiko, sekaligus lahan pemurnian terbaik bagi mereka yang berani. Begitu memasuki area itu, Wang Lin mendapati beberapa ahli tahap jiwa Nesen dari Sekte Pedang Daluo. Mereka tidak datang sendirian. Di antara mereka ada seorang gadis bernama Qian Qin, serta seorang pemuda berbaju putih yang wajahnya tampak tenang meski suasana semakin menegangkan. Tujuan mereka jelas, buah Yao Jin. Buah ini bukan untuk dimakan, melainkan bahan utama untuk menempa senjata bertipe elemen logam. Konon, 4 pedang ilusi yang menggetarkan bintang milik pedang agung Ling Tianhou dari Sekte Pedang Daluo semuanya dibuat dengan jumlah buah Yao Jin yang tak terhitung. Namun, buah Yao Jin bukanlah harta yang mudah diperoleh. Begitu matang, buah ini akan memanggil binatang roh berunsur logam sebagai penjaganya. Mereka akan menjaga hingga buah itu matang sempurna dan gugur sendiri. Setelah gugur, buah itu akan menyatu dengan tanah, melahirkan sesuatu yang jauh lebih berharga, akar roh logam. Bagi binatang roh, akar roh logam adalah anugerah langka. Dengan memakannya, mereka bisa membangkitkan kecerdasan spiritual, bahkan kemungkinan menuju transformasi roh. Itulah sebabnya jika buah itu dipetik sebelum waktunya, binatang penjaga akan kehilangan kesempatan memperoleh akar tersebut. Kerugian besar bagi mereka. Di bawah pimpinan Qian Qin, rombongan Sekte Pedang Daluo akhirnya menemukan sebuah lembah tempat buah Yao Jin tumbuh. Namun, mereka segera melihat sesuatu yang membuat mereka terdiam. Seluruh dasar lembah dipenuhi serangga jiuli, makhluk beracun yang ganas dan sulit ditangani. Butuh media penarik untuk mengalihkan perhatian serangga-serangga itu. Saat itulah, mata para tetua Sekte Pedang Daluo mulai beralih kepada Qian Qin dan pemuda berbaju putih. Senyum dingin mulai muncul di wajah mereka. Mereka tidak tahu bahwa 1000 zang jauhnya, di atas punggung binatang nyamuk raksasanya, Wang Lin sedang memperhatikan dengan tatapan tenang. Melalui ingatan Dewa Kuno Tusi, ia tahu nilai sebenarnya bukan terletak pada buah Yao Jin, melainkan akar roh logam yang terbentuk setelah buah itu menyatu dengan tanah. Lebih dari itu, binatang nyamuk miliknya menunjukkan ketertarikan yang kuat pada buah tersebut. Itu membuat Wang Lin curiga bahwa buah Yao Jin mungkin memiliki efek khusus bagi binatangnya. Tiba-tiba, kedua tetua Sekte Pedang Daluo bergerak. Tanpa peringatan, mereka menangkap pemuda berbaju putih, melemparkannya langsung ke tengah lembah. Semua orang terkejut. Tubuh pemuda itu baru saja menyentuh tanah. 1000 serangga jiuli seperti lautan hitam langsung menyerbu, menembus kulitnya. Jeritan memilukan bergema di seluruh lembah. Dalam hitungan detik, tubuhnya berubah menjadi daging yang tak berbentuk. Qian Qin menatap pemandangan itu dengan wajah pucat. Ia berteriak marah kepada para tetua, tapi suara protesnya tak dihiraukan. Para tetua hanya tersenyum dingin. Korban itu sudah cukup untuk menarik sebagian besar serangga jiuli. Sisanya bisa dihabisi dengan mudah. Mereka menebaskan bilah pedang Qi, memotong sisa serangga yang beterbangan. Melihat kesempatan terbuka, rombongan mereka langsung bergerak menuju buah Yao Jin. Namun, tepat ketika mereka hendak memetik buah, sebuah angin sejuk bertiup pelan dari luar lembah. Angin itu tampak biasa, tapi kedua tetua Sekte Pedang Daluo tiba-tiba berubah wajah.
Mereka merasakan aura mengerikan mendekat. Tetua bernama Shifang berteriak, "Siapa di luar sana? Tunjukkan dirimu." Bersama tetua bertubuh pendek di sisinya, ia segera memanggil harta mereka. Sebuah cermin perunggu terbang keluar, memancarkan cahaya hijau, sementara pedang terbang di tangannya bergetar hebat, memancarkan bayangan pedang raksasa yang siap menebas langit. Tapi sebelum mereka sempat menyerang, kabut abu-abu tiba-tiba muncul di luar lembah. Dari dalam kabut, suara dingin bergema. "Dengan serangan sekecil ini, kalian pikir bisa menghentikanku?" Kabut abu-abu itu meluas seperti badai, menelan seluruh lembah. Cahaya hijau dari cermin perunggu hancur seketika. Cermin itu sendiri retak, jatuh ke tanah tak berguna. Serangan kedua tetua itu sama sekali tak berarti. Mereka berdua terlempar mundur, darah menyembur dari mulut. Seorang ahli tahap transformasi jiwa yang hendak memetik buah Yaojin menjadi sasaran pertama. Satu serangan kabut abu-abu menembus tubuhnya. Dalam sekejap, tubuhnya mengembang seperti balon, lalu meledak menjadi kabut darah. Di tengah keheningan yang mencekam, Wang Lin melangkah masuk ke lembah. Wajahnya tenang, langkahnya mantap. Di pinggangnya tergantung sebuah lencana ungu berukir angka 7, tanda identitas sebagai murid jalur ungu dari sekte Tianyun. Dan dengan kedatangannya, seluruh lembah seakan membeku. Seluruh lembah tenggelam dalam kesunyian mencekam. Shifang dan tetua bertubuh pendek dari sekte pedang Daluo saling bertukar pandang. Meskipun wajah mereka tetap berusaha tenang, di kedalaman hati mereka telah muncul gelombang ketakutan yang sulit dibendung. Shifang akhirnya berbicara, suaranya berat namun mengandung ketegangan. "Kalau aku tidak salah menebak, engkau adalah Wang Lin, murid jalur ungu sekte Tianyun, bukan? Tujuanmu pasti sama seperti kami. Gerbang roh iblis Laut Timur akan segera dibuka. Aku yakin kau juga salah satu peserta yang menantikannya. Jika kau benar-benar memaksa kami bertarung, meski kami mungkin bukan lawanmu, tapi kami akan membuatmu terluka parah. Luka itu akan menghambat perjalananmu nanti. Pikirkan baik-baik, Wang Lin." Ia mencoba bertaruh bahwa Wang Lin akan menahan diri demi kepentingan yang lebih besar. Namun, tetua bertubuh pendek merasakan firasat yang jauh lebih buruk. Ia melihat tatapan Wang Lin yang dingin, seperti samudera tanpa gelombang, dan ia tahu, orang ini bukan tipe yang bisa diancam dengan kata-kata. Daripada menunggu kematian datang, lebih baik bertaruh dengan serangan. Tanpa ragu, tetua bertubuh pendek meledakkan kekuatan jiwa nasennya. Dengan gerakan cepat, ia memadatkan ribuan tanda darah di udara. Dalam sekejap, sebuah kepala hantu raksasa setinggi belasan zang muncul dari kehampaan. Wajahnya menyeramkan, giginya tajam, matanya memancarkan cahaya keji. Kepala hantu itu meraung marah, memuntahkan gelombang energi yin yang menggetarkan udara, lalu melesat ke arah Wang Lin. Melihat rekan seperguruan sudah bergerak, Shifang pun mengertakkan gigi. Ia menyalurkan seluruh kekuatan jiwa nascent ke dalam pedang hidupnya. Pedang itu berubah menjadi cahaya tajam bagai meteor, melesat lurus menuju dahi Wang Lin. Ini adalah serangan nekat, menyatukan jiwa dan pedang, taruhan hidup dan mati. Namun, wajah Wang Lin tetap tenang bagaikan es abadi. Di detik berikutnya, jarinya terangkat pelan, jurus jari pemusnah. Seketika, aura yang seolah membawa hukum kehancuran turun ke bumi. Jari Wang Lin mengandung esensi pemusnahan yang membuat semua kehidupan di sekitar layu dalam sekejap. Rumput di tanah, akar pohon di kedalaman tanah, bahkan bunga liar yang baru saja mekar, semuanya menguning, retak, dan hancur menjadi debu. Begitu tanda darah pertama menyentuh jari itu, bukannya meledak, ia justru terhisap, menyatu dengan energi pemusnah di ujung jari Wang Lin. Kepala hantu raksasa itu melahap jari Wang Lin dengan raungan marah. Namun, senyum tipis muncul di wajah Wang Lin. Dalam sekejap, seluruh kekuatan tanda darah yang ia serap barusan, bersama dengan esensi pemusnah jari itu sendiri, meledak dari dalam tubuh kepala hantu. Boom! Raungan sedih menggema sebelum kepala hantu itu pecah berkeping-keping, lenyap tanpa jejak. Tetua bertubuh pendek memuntahkan darah segar, serangan pamungkasnya hancur, dan ia sendiri mengalami luka balik yang parah. Wajahnya memucat, matanya dipenuhi ketakutan yang tak terbendung. Dalam pikirannya kini hanya tersisa satu hal, lari. Namun, Wang Lin bahkan tidak menggerakkan tubuhnya. Ia hanya mengeluarkan pedang abadi dan pedang lengkung dari dalam kantong penyimpanan. Pedang abadi yang diisi roh pedang Shuli Guo langsung berteriak angkuh, memimpin pedang lengkung untuk mengejar tetua yang melarikan diri itu. Sementara itu,
Pedang Shifang yang ditempeli jiwa pemiliknya sudah nyaris tiba di dahi Wang Lin. Cahaya pedang itu bersinar kejam, mengandung niat bunuh diri untuk menebas lawan sekaligus mengorbankan diri. Wang Lin tetap tenang. Ia mengangkat cambuk kunci, memukul 3 kali. Pa! 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 Setiap kali cambuk itu meledak di udara, kecepatan pedang Shifang berkurang drastis, seolah terbebani oleh gunung tak terlihat. Di saat yang sama, binatang nyamuk raksasa Wang Lin meraung marah, menukik ke tubuh Shifang yang kehilangan perlindungan. Dengan moncong tajamnya, ia menembus tengkorak Shifang, menghisap darah dan esensi hidupnya sampai hanya menyisakan tubuh kering bagai kayu lapuk. Jiwa Shifang terpaksa melarikan diri, meninggalkan tubuhnya yang tak berguna. Dalam kepanikan, ia memaksa menggunakan mantra pengambil alihan cepat untuk merebut tubuh murid sektenya sendiri. Proses yang biasanya butuh berhari-hari kini selesai hanya dalam hitungan napas. Wang Lin tertarik melihat teknik itu, tapi wajahnya tetap tanpa emosi. Shifang, demi bertahan hidup, bahkan menyerahkan 2 rahasia besar, mantra pengambil alihan cepat dan teknik penyembuhan perawan. Sebagai bukti ketulusan, ia membunuh 2 murid sektenya sendiri, menyisakan hanya Qianqin, gadis pembawa jalan. Qianqin berlutut memohon, air matanya jatuh. "Tuan Wang, tolong bunuh semua orang dari sekte pedang Daluo. Mereka pantas mati." Namun, Wang Lin tidak langsung menjawab. Ia bertanya tentang rahasia 200 tahun lalu, tentang pedang jiwa dan pedang agung Ling Tianhou. Shifang menjawab, tapi Wang Lin tahu pria itu menyembunyikan sesuatu. Ia tidak menyinggungnya. Setelah memastikan semua mantra dan jade slip sudah diserahkan, ketika Shifang mencoba melarikan diri untuk kedua kalinya, Wang Lin hanya mengibaskan tangannya. Kabut abu-abu keluar, menghancurkan tubuh baru Shifang hingga tak bersisa. Hanya Qianqin yang dibiarkan hidup. Wang Lin lalu berjalan tenang ke buah Yaojin, memetik satu, mencium aromanya. Binatang nyamuk raksasa di sampingnya terlihat bersemangat, matanya memancarkan cahaya emas. Wang Lin mencoba menyatukan buah itu dengan mutiara Tianni, tapi efeknya sangat kecil. Ia sadar, untuk menyempurnakan atribut logam di dalam mutiara Tianni, ia butuh sesuatu yang lebih, akar roh logam. Akhirnya, ia memotong sepertiga buah Yaojin, memberikannya kepada binatang nyamuk raksasa. Binatang itu meraung pelan, tubuhnya memancarkan cahaya emas yang lebih pekat. Setelah itu, Wang Lin mulai membuat formasi. Di sekitar ladang buah Yaojin, ia menancapkan jade slip khusus, menyalurkan mantra warisan dewa kuno. Energi mulai berkumpul, menandai awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Suara pecahnya jade slip bergema beruntun. Dalam sekejap, kilau emas menyelimuti seluruh ladang bunga Yaojin. Di bawah tatapan terkejut Qianqin, semua bunga emas, buah Yaojin, bahkan batang dan akarnya, mulai mengering dengan kecepatan luar biasa. Hanya dalam beberapa helaan napas, seluruh ladang berubah menjadi cairan emas yang meresap ke dalam tanah. Binatang nyamuk raksasa meraung pelan, suaranya mengandung ketidakrelaan, seolah menyesali hilangnya semua sumber makanan yang berharga itu. Qianqin pun ikut merasa sayang, menyadari bahwa harta karun sektenya lenyap begitu saja di depan mata. Namun, Wang Lin tetap tenang. Ia mengangkat tangannya, dan dari tanah yang retak perlahan muncul sebuah akar roh logam yang berkilauan. Dengan 4 akar cabang memanjang bagai tentakel hidup. Ia memotong salah satu akar dan mencoba meleburkannya ke dalam mutiara Tianni. Meski ada sedikit efek, tapi jauh dari cukup untuk menyempurnakan atribut logam mutiara itu. Dengan ekspresi tenang, Wang Lin memutuskan. 1 akar untuk binatang nyamuk raksasa. Begitu memakannya, tubuh binatang itu langsung dipenuhi cahaya emas dan tak lama kemudian tubuhnya diselimuti kokon bercahaya, tanda awal proses metamorfosis. Wang Lin mengangkat kokon itu, menyimpannya ke dalam kantong penyimpanan. 1 akar untuk katak petir. Begitu ditelan, suara guntur bergemuruh dari dalam tubuhnya, tanda bahwa kekuatan petirnya meningkat drastis. 1 akar untuk Qianqin, sebagai hadiah karena telah memandu perjalanannya. Meski kaget, Qianqin menerimanya dengan wajah yang rumit. Sementara batang utama akar roh logam, ia simpan untuk tubuh aslinya, demi persiapan di masa depan. Setelah itu, Wang Lin berdiri, jubahnya bergetar ringan tertiup angin, lalu meninggalkan lembah tanpa suara. Qianqin terdiam cukup lama sebelum akhirnya ikut pergi. Ia tahu hari ini akan menjadi ingatan yang tak pernah bisa ia lupakan seumur hidup. Di tempat lain,
Tetua bertubuh pendek yang sempat melarikan diri ternyata sudah terjebak dalam formasi Wang Lin. Sebuah artefak melayang di atas kepala dan di antara alisnya, membuatnya tak bisa bergerak sedikit pun. Ketika Wang Lin datang, tatapan tetua itu dipenuhi rasa takut. Ia mengakui kekalahan, bahkan secara jujur berkata bahwa sejak awal dirinya sudah terintimidasi oleh artefak-artefak Wang Lin, terutama pedang lengkung yang membunuh tanpa suara. Mendengar pertanyaan Wang Lin tentang pedang agung Ling Tianhou, tetua itu akhirnya mengungkap rahasia lama. 200 tahun lalu, ketika pedang agung Ling Tianhou kembali dari dunia para dewa, ada roh pedang yang mengejarnya. Pertarungan mereka mengguncang bintang selama berhari-hari sebelum roh pedang itu hancur. Namun, sepertiga sisa roh pedang itu berhasil disegel di dalam gerbang roh iblis Laut Timur. Tetua itu melanjutkan penjelasannya. Gerbang roh iblis Laut Timur adalah salah satu dari 3 wilayah terlarang di luar bintang Tianyun. Setiap 5.000 tahun sekali, gerbang ini terbuka. Yang paling memikat adalah ritual pencerahan roh iblis, yang bisa memaksa peningkatan 1 tingkat kultivasi siapapun yang berhasil melaluinya. Jika akhirnya hanya ada 1 orang yang keluar hidup-hidup dari dalam gerbang, ia akan memperoleh ilmu abadi tingkat rendah yang lengkap. Wang Lin mengangguk tipis. Informasi yang ia butuhkan sudah diperoleh. Tanpa ragu, ia mengibaskan tangannya. Meskipun tetua itu menggunakan teknik 3 pembelahan jiwa untuk menyelamatkan diri, Wang Lin sudah memperkirakannya. 2 helai kabut abu-abu yang bersembunyi di kegelapan langsung menerjang, mengakhiri hidupnya secara tuntas. Setelah menyimpan bola esensi kehidupan ke dalam mutiara Tianni, Wang Lin berdiri diam sejenak. Di pikirannya, alasan untuk menuju gerbang roh iblis Laut Timur sudah jelas. Pertama, tempat itu sempurna untuk mematangkan jurus pembantaian abadi yang ia pelajari. Kedua, di sana tersegel roh pedang yang berkaitan dengan gurunya, Zhou Yi, yang harus ia bebaskan. Ketiga, ini adalah perintah dari Tian Yunzi, guru sekaligus orang yang selalu menyembunyikan niat terdalamnya. Dan mungkin, di sana juga tersembunyi kesempatan untuk menyempurnakan atribut logam mutiara Tianni, kesempatan yang mungkin berhubungan dengan kebangkitan Li Muwan. 10 hari berikutnya, Wang Lin tinggal di kedalaman perbatasan utara iblis tanah. Ia membantai binatang iblis tanpa henti, menukar kehidupan mereka dengan jurus pembantaian abadi, hingga akhirnya berhasil membentuk 3 jejak kehidupan yang berputar mengelilingi tubuhnya. Ketika ia keluar dari perbatasan itu, auranya sudah berbeda. Tidak lagi liar tetapi mengandung pembantaian yang tersembunyi, bagaikan pedang yang disarungkan namun siap menebas kapan saja. Di ujung langit, ke arah timur, di mana gerbang roh iblis Laut Timur akan segera terbuka. Mata Wang Lin berkilat dingin.